Shalom, Shalom Elohim bagi setiap anak-anak Tuhan dimanapun sekalian berada. Ya, pada kali ini saya ingin menyaksikan mengenai kesaksian pribadi, bagaimana pengalaman spiritual saya dalam mengikut dan mengenal Tuhan Yesus Kristus. Namun sebelum lebih dalam lagi dalam bersaksi, saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada ketiga pribadi Ilahi yang esa. Shalom Elohim, salam hormat dan salam kasih kepada Roh Bapa Surgawi, Bapa Yesua Hamasia Elohim, yang rohnya berdiam dalam diri Bapa Eman Lahagu, Tuhan Yesus Kristus, Sang Hakim yang adil, yang sudah datang untuk yang kedua kalinya, yaitu Bapa Aditya Nugrahanto, Roh Kudus, Roh kebenaran, mempelainya yang terexcellent, inkarnasi Yohanes Pembaptis, malaikat Wahyu 10, dan perempuan Wahyu 12, yaitu Ibu Fei Hamdani. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin menceritakan bagaimana karakter pribadi dan pikiran manusia saya, terlebih-lebih pada saat saya menginjakkan kaki di sekolah dasar. Saya itu sering memiliki pikiran dan pandangan ketika saya melihat keluarga gembala atau pendeta di gereja saya yang dahulu. Dalam pikiran kanak-kanak saya itu berpikir bahwa wow, betapa enaknya ya menjadi keluarga seorang gembala dan pendeta, sudah pasti dan terjamin masuk dalam kerajaan surga. Pokoknya yang ada di pikiran saya itu ya demikian Bapak Ibu. Dan melihat lagi, wow, pendeta ini dipakai secara luar biasa oleh Tuhan, baik yang ada di dalam negeri kita Indonesia maupun yang ada di luar sana. Saya itu terlebih-lebih seringkali mengglorifikasi para anak-anak Tuhan, pendeta atau komunitas yang berada di luar negeri sana. Betapa bangganya saya itu bisa mengikut dan mengenal mereka gitu ya. Dan saya itu berpikir juga pada masa yang lampau itu bahwa untuk menjadi seorang Kristen, terlahir sebagai orang Kristen, adalah suatu sebagai bekal atau modal yang cukup untuk masuk dalam kerajaan surganya. Dan saya itu, ini Bapak Ibu, banyak hal-hal yang ternyata apa yang saya terapkan di dalam kehidupan saya itu menjadi seorang pengikut Kristus itu hanya di sampulnya aja. Tapi begitu dibuka isi daripada buku kehidupan pribadi saya, itu sangatlah acak-acakan, aur-auran. Tidak ada yang tampaknya menonjolkan bahwa saya itu betul-betul adalah anak Tuhan Yesus Kristus. Banyak ya hal-hal yang dosa-dosa, segala sampah-sampah dunia ini saya tampung di dalam hati saya. Dan banyak sekali orang-orang kenalan saya itu menganggap bahwa saya itu adalah sosok yang baik, religius, dan segala macamnya. Namun pada kenyataannya, di manusia saya yang lama itu sangatlah busuk ya Bapak Ibu. Hanya cantik di luar. Dan saya itu sering sebelum saya itu bertobat, saya itu memosting ayat Alkitab, hal-hal religius. Dan itu sebenarnya memang secara logika kita manusia itu hal yang sangat generik atau hal yang umum, maklum gitu ya. Namun setelah saya mengalami suatu perombakan di mana Tuhan memperbaharui tubuh roh dan jasmani saya hingga pada saat ini, ternyata kehidupan yang lama itu sangat-sangatlah tidak berkenan dan jauh daripada firman kebenarannya. Saya memposting ayat Alkitab, hal-hal
tulus. Namun pada kenyataannya hati saya itu tidaklah demikian, sangatlah berbanding terbalik. Dan ya, tentulah di saat saya mengalami jatuh bangun dalam membangun keimanan, belajar untuk rendah hati, disitulah saya merasakan Roh Kudusnya betul-betul menuntun dan menopang saya hingga pada saat ini. Ya, seringkali juga ya, saya itu mengerti gitu bahwa mengikut Tuhan itu sengsara. Namun setelah saya mengulik kehidupan saya yang lama, kata sengsara itu seperti tidak pernah atau sangat-sangat jarang sekali saya rasakan. Dan saya pun belum mengetahui seperti apa sengsara mengikut Tuhan Yesus Kristus itu. Saya pikir bahwa dihina oleh saudara-saudara kita yang di luar sana itu sudah lebih daripada cukup. Namun ternyata hingga pada hari ini barulah saya mengerti bahwa penderitaan dan sengsara untuk mengikut dan mengenal pekerjaan, karakter, segala kebesaran, kuasa, dan kasih Tuhan Yesus Kristus begitu banyak Bapak Ibu. Contoh hal kecilnya saja ya. Bayangkan kita disuruh mengampuni seseorang yang mungkin memang mereka yang salah kepada kita, tapi yang Tuhan mau adalah kita memiliki hati yang penuh kerendahan hati untuk mau mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Nah, itu sudah termasuk penderitaan dan sengsara loh Bapak Ibu. Kenapa demikian? Kita berpikir kita itu menderita dan sengsara mengikut Tuhan itu hanya mungkin kita dihina, diolok-olok, atau mungkin kita dicabik-cabik ya Bapak Ibu, entah kita itu sampai berdarah atau luka. Namun secara lebih mendalamnya lagi adalah berbicara soal kebatinan atau hati. Dan ya, saya pribadi Bapak Ibu, saya begitu banyak meninggalkan kehidupan manusia lama saya, dan memang di awal-awal itu rasanya menderita dan menyakitkan. Karena saya merasa pada saat itu di umur saya yang begitu mudanya dan merasakan sekali euforia atau kehidupan yang begitu menyenangkannya secara manusia duniawi. Namun oleh karena saya begitu melekatnya dengan kehidupan manusia duniawi itu, itulah yang membuat saya mengerti bahwa hal yang demikian yang membangun sebuah tembok pembatas yang begitu tingginya dan pagar duri yang memutuskan hubungan saya dengan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan oleh karena begitu kemelekatannya karakter-karakter duniawi itu, sehingga saya pun menerima cairan tanda binatang, yaitu vaksin COVID-19. Nah, sebetulnya banyak hal Bapak Ibu yang kehidupan manusia saya yang lama itu yang diceritakan ya. Namun saya menceritakan saja garis besarnya. Dan puji nama Tuhan, bukan oleh karena kuat gagah saya, bukan oleh karena kemampuan saya pribadi, bukan logika saya yang bekerja, namun saya boleh diproses Tuhan. Saya boleh pada saat itu ya, di awal-awal pertobatan saya tuh mengalami suatu kejatuhan yang betul-betul ibarat kata jatuh dari tangga dan kedebuk ke tanah. Jadi dada ini seperti gini Bapak Ibu, ke tanah, dan itu rasanya menyakitkan sekali. Dan saya tuh cukup sering ya menyerah pada saat itu,
saya katakan dalam hati saya, Tuhan, bagaimana saya harus bangkit dan memulai dari nol. Jujur Bapak Ibu, secara jasmani saya menyerah pada saat itu. Dan saya bingung memulai manusia baru itu bagaimana. Apakah harus dibaptis atau bagaimana. Namun di saat saya merasa saya ini tidak lagi sanggup, saya pun merendahkan hati saya serendah-rendahnya di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Dan disitulah saya melihat, di saat hati saya menangis, tangan saya terangkat, dan roh saya berteriak. Bahkan di saat saya beristirahat tidur pun, saya merasakan roh saya itu menangis dan berteriak di hadapannya. Disitulah saya merasakan tangannya yang begitu besar dan penuh kelembutan kasih menolong dan menuntun saya. Bahkan mengutus rohnya yang kudus untuk menuntun, menyingkapkan, menasihati, membongkar, dan segala hal yang menjadi definisi daripada terang kehidupan itu sungguh-sungguhlah bekerja di dalam pribadi saya. Ternyata manusia saya yang lama yang berpikir bahwa modal atau bekal keselamatan itu hanya cukup menjadi seorang Kristen dan mengenal di mulut bibir bahwa saya menjadi pengikut Kristus adalah hal yang sia-sia, karena pada kebenarannya adalah di hati kita lah, disitulah Tuhan menyelidiki hati saya dan Bapak Ibu semuanya. Tidak cukup hanya bermodalkan di pikiran, di KTP, di mulut bibir bahwa saya pengikut Kristus. Namun apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari jauh daripada kebenarannya. Dan ya, saya menyaksikan hal ini bukan untuk menyinggung siapa-siapa, tapi inilah kesaksian real testimoni spiritual dalam kehidupan pribadi saya. Saya merasakan betul-betul Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, bahkan firman-Nya, yaitu Alkitab, ya, yang seringkali kita merasa bahwa ini hanya sejarah atau yang terjadi pada setiap raja-raja, rasul, nabi, ya itu hanya terjadi kepada mereka. Tidak Bapak Ibu, firman ini adalah firman yang hidup. Ia akan hidup di saat kita hidup dalam pertobatan dan kerendahan hati. Sehingga seisi lembaran firman ini bukan lagi hanya sebatas bacaan, namun menjadi suatu terang dan pelita bagi langkah kaki kita. Ya, marilah kita bertobat dan merendahkan hati, sebab pada saat ini kita hidup di penghujung akhir zaman, di mana begitu banyak murka, malapetaka yang Tuhan Yesus dan para malaikat kudus serta orang-orang kudusnya yang sedang memukul dan menghantam dunia ini. Sebab inilah harinya Tuhan, hari penghakiman bagi dunia. Ya, kalau orang dunia katakan bahwa hari ini hari kiamat, ya inilah hari kiamat itu Bapak Ibu. Janganlah kita menyangkal bahwa masa penghakiman itu masih lama lah. Tuhan, kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan, hari Tuhan sudah dekat. Tidak Bapak Ibu, sebab Ia, Tuhan Yesus Kristus, Sang Hakim yang adil,
sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Dan saat inilah waktunya penghakiman dan penghukuman atas muka bumi. Dan Tuhan tidak pernah memandang fisik, rupa, kekayaan, bahkan agama kita sekalipun. Sebab Tuhan Yesus Kristus tidak pernah membawa agama. Yang ia bawa adalah Injil, keselamatan, dan pertobatan. Jadi bagi siapa kita umat manusia yang mau bertobat, mengakui dan mengikut Tuhan Yesus Kristus, itulah yang akan masuk dalam kerajaannya. Ya, bukan hanya kita semata-mata, saya sudah melayani Tuhan berpuluh-puluh tahun, saya sudah kesana sini, dan segala macam ya Bapak Ibu. Namun kalau hati kita jauh daripada kebenarannya, maka apalah gunanya saya dan Bapak Ibu mengakui bahwa kita pengikut Kristus. Jadi marilah kita bertobat, berpuasa, membaca firman, sebab akan ada waktunya di mana Roh Kudusnya diangkat. Maka pada saat itulah kita mau berteriak, menangis darah sekejap apapun, namun sudah terlambat, sebab Tuhan sudah memalingkan wajahnya daripada kita umat manusia. Dan di saat pintunya tertutup, maka tidak ada satu pun yang dapat membukanya. Mari kita genapi panggilannya, sebab pada saat ini ia telah mengutus orang-orang kudusnya, di mana roh para nabi, rasul, orang-orang kudusnya yang terdahulu, bahkan para malaikatnya pada saat ini sudah berinkarnasi mendiami tubuh-tubuh atau wadah manusia yang imannya terekselen di hadapan Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Roh kebenaran. Bukan kita yang menentukan, tapi ialah Tuhan Allah kita yang hidup. Ya dan amin. Demikian saja kesaksian pribadi saya. Biarlah Tuhan Yesus Kristus selalu menguatkan, melindungi, dan memperlengkapi kita menjadi bejananya yang kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.